adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak Ida berharap adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Kakak Ida kembali menjumpai adik-adik dengan cerita kebenaran firman Tuhan. Siapa ya yang rindu mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan? Angkat tangannya. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingin diisi, kita selalu ingin mendengar cerita kebenaran firman Tuhan yang selalu baru tiap-tiap hari. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan kita kali ini, mari siapkan hati dan pikiran kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini kami rindu mendengar cerita kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, mampukan kami mengerti apa yang akan kami dengar, kami lihat, agar setiap firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus bantu Kakak Ida agar setiap apa yang Kakak Ida sampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita kali ini bersumber dari Kitab Perjanjian Baru Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan judul bacaannya adalah Hidup sebagai Anak-anak Terang. Adik-adik yang Tuhan kasihi, apakah adik-adik tahu nama dari benda yang dipegang oleh Kakak Ida ini? Ya, ini namanya lilin. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan benda ini, karena benda ini akan kita gunakan ketika kita membutuhkan cahayanya untuk menerangi tempat atau keadaan yang gelap. Misalnya ketika sedang lampu padam, ataupun ketika kita berada di daerah-daerah yang terpencil, misalnya kampung-kampung yang belum ada aliran listrik, sehingga pasti lilin dan juga pelita, obor, senter itu mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber cahaya untuk menerangi kita di tempat-tempat yang gelap. Sekarang kita mau praktek adik-adik. Kakak Ida akan padamkan lampu yang ada di Kakak Ida dalam ruangan ini, dan kita lihat apakah Kakak Ida dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar Kakak Ida, atau malah tidak bisa. Apakah Kakak Ida akan menyalakan lilin ini? Let's go adik-adik, mari kita praktek. Adik-adik, Kakak Ida sudah padamkan lampu yang ada di ruangan Kakak Ida. Dan ini sangat gelap adik-adik, Kakak Ida tidak bisa melihat keadaan sekitar Kakak Ida. Kakak Ida tidak bisa melihat di mana posisi pintu dan benda-benda lainnya. Kakak Ida juga tidak bisa lihat. Yang Kakak Ida lihat hanya gelap, sama sekali gelap. Sekarang Kakak Ida akan nyalakan lilin, sebuah lilin yang kecil. Dadah. Dan akhirnya lilin ini bisa menerangi kegelapan. Jadi Kakak Ida bisa melihat di sini ada pintu, di depan ada tembok, di samping juga ada tembok, dan bisa melihat pintu untuk ke arah dapur sana ya. Tentunya lilin ini bisa menerangi Kakak Ida adik-adik, sangat berguna ya. Iya adik-adik. Tadi ketika Kakak Ida mencoba untuk mempraktekkan keadaan yang benar-benar gelap, yang Kakak Ida rasa itu kalau kita berada di tempat yang gelap, benar-benar kita merasa sangat tidak nyaman. Itu yang Kakak Ida rasa. Kita punya perasaan yang tidak tenang karena kita tidak tahu apakah ada bahaya di depan kita atau tidak, karena memang situasi atau keadaan sekeliling kita tidak bisa kita lihat ya adik-adik. Sehingga ketika Kakak Ida nyalakan lilin tadi, lilin itu membuat suatu rasa nyaman di hati Kakak Ida, dan sekaligus dapat membantu Kakak Ida melihat situasi keadaan sekeliling Kakak Ida. Mari belajar dari Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21 adik-adik, hidup sebagai anak-anak terang.
Bagian bacaan kita dalam kitab Efesus adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan dikirimkan kepada jemaat yang ada di Efesus atau orang-orang yang telah mempercayai, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga ketika Rasul Paulus selesai melakukan pemberitaan Injil di kota ini, ia meninggalkan kota ini untuk melakukan pekabaran Injil di tempat lain. Tetapi ia terus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Sehingga salah satu bacaan kita hari ini adalah sebuah pesan atau nasihat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Tetapi bukan hanya kepada jemaat yang ada di Efesus adik-adik, tetapi sekaligus kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, sehingga kita mau hidup sebagai anak-anak terang. Adapun bagian penting yang menjadi pesan Rasul Paulus kepada kita adik-adik, yakni Rasul Paulus mengingatkan kita untuk jangan bergaul, bersahabat dengan teman-teman kita yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya, kalau kita memiliki atau mempunyai teman yang suka melawan orang tua, suka sekali dengan kebiasaan berbohong atau mencuri, maka kita harus berhenti bergaul dengan orang-orang seperti itu adik-adik. Karena bisa jadi kita akan sama seperti mereka yang suka melawan orang tua, keras kepala bukan main, kemudian suka mencuri, suka berbohong, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Karena apa adik-adik? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Sehingga kita harus pintar memilih pertemanan yang baik. Kita harus pintar melihat apakah teman kita ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, ataukah ia malah mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan menghancurkan kita. Ya adik-adik, Efesus pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, mereka tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus ingin supaya kita terus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan anak-anak terang. Dan kita terus mau menunjukkan kasih kepada sesama kita, kepada papa mama kita, kepada kakak adik, kepada om tante, kepada teman-teman, bahkan sekalipun kepada orang yang memusuhi kita. Kita harus tetap melakukan perbuatan baik. Nah, kenapa sih alasannya kita harus mengasihi? Alasannya adik-adik karena Tuhan Yesus sendiri yang lebih dulu telah mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Firman Tuhan pada ayatnya yang ke-8 menjadi inti bacaan kita kali ini dengan bunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Adik-adik sekalian, kita semua dapat menjadi anak-anak terang seperti yang Tuhan Yesus inginkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus taruh dalam setiap hati kita dapat memampukan kita, menolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan sekaligus mencerminkan hidup sebagai anak-anak terang. Jika kita ingin mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga, berarti kita harus menggunakan mulut kita yang sudah Tuhan ciptakan ini untuk berkata-kata yang baik. Jadi, yang mungkin sudah hidup dalam kebiasaan tukang maki, tukang menghina orang lain, tukang mengejek orang lain, ayo, sekarang kita berubah, kita mau hidup sebagai anak-anak terang yang siap menggunakan mulut kita untuk memberkati orang lain. Yang kedua, kita dapat hidup sebagai anak-anak terang dengan pendampingan orang tua. Orang tualah yang akan membantu kita, mengarahkan kita, menasehati kita, dan membimbing kita menjadi anak-anak terang, dan kita siap menjadi terang dimanapun kita ada. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dan kemanapun kita pergi.
Wah, adik-adik, tidak terasa cerita kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan kita kali ini yang terangkat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 21 menjadi berkat bagi setiap adik-adik yang telah mendengarkannya. Kita akan berdoa untuk menutupi cerita kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah selesai mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan lewat Efesus pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-21. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dapat mengerti, memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi terang dimanapun kami berada. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dan kemanapun Tuhan Engkau tempatkan kami, kiranya kami terus menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di lain waktu. Terima kasih. Shalom.